Baik, kita kembali lanjutkan dialog kita, Pak Yasin. Kalau tadi dikatakan bahwa harusnya sudah ada pemetaan, ya, ada pemetaan, misalnya provinsi untuk menentukan mana yang provinsi dalam tanda kutip basah begitu sehingga dia bisa banyak kasus korupsi di sana. Apakah itu sudah dilakukan oleh KPK dalam hal ini? Ya, pemetaan korupsi dulu itu didasarkan atas yang sudah dilakukan itu di periode kami dulu itu adalah pemetaan didasarkan atas pemberian layanan publik. Atau yang disebut dengan survei integritas sektor publik itu dipetakan semua itu. Tapi kalau peta korupsi didasarkan kewilayahan, saya kira sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu sampai sekarang barangkali itu melalui koordinasi dan supervisi. Jadi kasus korupsi yang di daerah banyak sekali itu ditangani oleh penegak hukum lain, misalnya kejaksaan dan kepolisian. Nah, koordinasi supervisi itu intinya untuk menyamakan persepsi dan bagaimana untuk mengungkap kasus korupsi itu agar berhasil melalui gelar kasus bersama. Nah ini saya kira itu sangat efektif dan harus diteruskan oleh KPK saat sekarang ini. Baik, Pak Firdaus, kalau dari ICW sendiri melihatnya pemetaan yang ada saat ini sudah cukup atau belum, sebenarnya masih bisa digali lagi? Ya, kalau kita menggunakan data yang dilakukan oleh KPK, kegiatan kajian termasuk Korsup ya sebenarnya sudah relatif baik ya. Ada Korsup untuk sumber daya alam, minerba, migas, bahkan sekarang juga energi primer, migas ya, listrik di hilirnya begitu. Nah, kan kalau kita 100% mengandalkan KPK tentu tidak akan bisa begitu dari ribuan. Nah, artinya yang harus diberdayakan dua aparat penegak hukum yang lain termasuk institusi pengadilan gitu ya, hakim dan seterusnya. Nah, di banyak kasus misalnya seperti yang tadi saya ingat misalnya kita ambil contoh misalnya OTT yang pertama dilakukan oleh KPK misalnya. Satu kan ini juga menjadi catatan misalnya tidak jelasnya penanganan kasus pada kejaksaan tanda kutip ya. ICW mencatat misalnya dalam beberapa tahun terakhir ada 400 lebih kasus dalam fase penyelidikan begitu. Itu tidak jelas perkembangannya. Entah dihentikan, entah dilanjutkan, entah bagaimana. Penegak hukum lain nanti kan. Penegak hukum lain begitu ya. Nah, ini kan yang membuka ruang atau celah misalnya untuk terjadi tadi praktek kong kali kong atau di apa ya yang notabene ujung-ujungnya mungkin sebagian akan menjadi pesakitan oleh KPK begitu. Tetapi implikasi dari ini misalnya orang mengatakan bahwa hukum ini bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan gitu ya. Ya, kalau kita lihat mungkin hukumannya ini adalah 4 tahun penjara, kemudian 4 tahun penjara juga ada 4,5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Apa Dalam ini sudah layak belum tidak sih sebenarnya? Betul. Ini belum memberikan efek jera. Dalam catatan ICW misalnya dalam 2 tahun terakhir rata-rata vonis hukum untuk korupsi itu hanya 2,6. Jadi 2,5 tahun gitu. Jauh sekali dari rasa keadilan, jauh sekali dari rasa jera misalnya. Bahkan kalau kita bicara apakah ini bisa menjadi semacam apa ya? Sanksi sosial gitu. Belum lagi nanti diskon ini itu dari Kemenkumham dan segala macam. Jadi deteran efeknya tidak terjadi. Nah, kalau kita ingin memberikan semacam deteran efek penegakan hukum, tentu banyak hal yang harus diperbaiki. Pertama misalnya dari sisi pejabat publiknya, eksekutif, legislatif, kemudian pengawasannya. Nah, kemudian yang ketiga kan dari sisi penegakan hukum gitu. Ada KPK, APH, ada peradilan dan segala macam. Nah, kalau semuanya bisa bersinergis kemudian menyamakan persepsi gitu dalam konteks bagaimana melakukan penegakan hukum terkait kejahatan yang luar biasa ini, maka saya pikir juga Kalimantan Timur kayak batu bara misalnya, atau Sumatera kayak sawit segala macam. Tetapi disitulah terjadi misalnya penyalahgunaan terkait perizinan, alih fungsi, termasuk juga kejahatan korporasi dan segala macam. Ya, jadi sebenarnya sudah bisa dibaca ya daerah-daerah mana yang bisa berpotensi untuk melakukan korupsi. Baik, kita akan jeda sejenak karena kita akan mendengarkan dulu komentar penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Pak Mul dari Cakung, Jakarta Timur, silakan Pak dengan komentar Anda, Pak Mul. Ya, baik. Baik, saya cuma ingin meminta ke ICW untuk benar-benar mengawal kasus Agung Podomoro ini. Karena ini kasus besar dan melibatkan pengusaha besar, korporasi besar yang mungkin di mana-mana melakukan hal itu. Karena Agung Podomoro juga punya di Makassar, punya di Kalimantan. Jadi bisa saja cara mendapatkan izin ya lewat suap itu. Baik. Dan tolong dikawal sampai di mana-mana proyek mereka. Karena ini sudah, tunggu dulu Mbak, karena semua yang berkaitan dengan DPR, suap berkaitan DPR, pasti ada penyuapnya. Jadi jangan hanya dilihat yang disuap, lihat juga penyuapnya. Nah, penyuapnya kan dapat lebih banyak. Dia cuma menyuap 2 miliar, tapi dari hasilnya itu dia biasa dapat triliunan. Jadi hukumannya harus besar
Jangan hanya 2 tahun, 3 tahun, habis itu. Makanya ini Agung Podomoro enak aja menyerahkan diri, karena dia udah bisa dapat banyak. Kalau dihukum 2 tahun, waduh, dia untung triliunan, bisa poya-poya. Nah ini pejabat juga, hanya mau disuap 2 miliar, tapi yang menyuap itu dapat triliunan, bodoh banget itu pejabat DPR semua. DPR nggak ada yang korupsi, cuma Pak Mul disuap. sudah menyuarakan pendapat Anda malam hari ini bersama kami. Terima kasih, selamat malam. Ya ICW silahkan, ini bagaimana nih? Ada PR? Ya memang kalau tentu ya publik ya Pak Mul, tidak hanya ICW ya. Gitu. Artinya kita semua mendorong KPK agar penanganan kasus ini lebih komprehensif begitu. Kemudian melihat mungkin tidak hanya Agung Podomoro, tapi juga pengembang yang lain begitu. Kalau kita lihat Jakarta terutama kota besar gitu. Land bank ini, jadi data tanah ini sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu begitu. Bahkan peruntukannya bisa berubah dari hijau jadi kuning, jadi coklat dan segala macam. Nah, kalau tidak ada kontrol, tidak ada penegakan hukum, maka misalnya hak publik untuk misalnya untuk dapat sarana dan prasarana atau segala macam itu semakin tergerus begitu. Nah, jadi ini jadi momentum buat kita misalnya melihat apakah juga nanti misalnya hanya Agung Podomoro kah atau ada perusahaan lain, karena ada 17 pulau di sana, ada 9 korporasi. Kemudian apakah hanya DPRD saja, apa juga nanti eksekutifnya, atau ada pihak-pihak yang lain begitu. Dan yang penting kan bagaimana misalnya, ya ini juga tidak terlepas dari kinerja KPK tadi, bagaimana KPK menggaransi misalnya bahwa ini menjadi pintu masuk untuk membuka semua gitu ya, permainan dalam kasus ini. Iya, Pak Yasin, dalam hal ini Anda melihatnya KPK yang sekarang apakah cukup bergigi dan kemudian didukung pula oleh pihak-pihak yang seharusnya mendukung untuk membongkar kasus ini atau tidak? Kalau saya bukan bertanya bergigi atau tidak, harus bergigi. Jadi ini kan sudah dimulai dengan tangkap tangan sejak mereka masuk di situ. Karena di KPK itu capacity buildingnya itu sudah dimulai dari dulu. Artinya roda itu berjalan dengan baik. Jadi tim building yang ada di KPK itu sudah cukup bagus antara penyidik dan penuntut umum. Sehingga misalnya saya operasi OTT ini, begitu pimpinan masuk pun sudah langsung jalan begitu. Artinya bahwa KPK memang harus mengungkap seperti yang dikatakan oleh Pak Firdaus tadi, ini kan ini pintu masuknya. Nah, biasanya KPK itu bisa merembet kemana-mana didasarkan atas keterangan saksi dan bukti-bukti yang bisa diungkapkan oleh KPK melalui proactive investigation dan lain sebagainya dengan cara-cara yang dimiliki oleh penegak hukum yang mempunyai kekuatan untuk memaksa itu. Jadi kita harapkan bahwa harus terungkap semuanya. Ini memang proyek besar, dari aspek legalitasnya apakah sudah sesuai, tidak ada istilahnya niat pelanggaran begitu. Kalau sudah ada suapnya, pasti ada sesuatu, dan suap itu tidak hanya kepada satu orang, banyak orang. Orang itu tidak hanya dari misalnya oknum legislatif saja juga bukan, bisa saja dari oknum eksekutif lah, siapa itu yang harus diungkap, juga mungkin ada juga penegak hukum. Gitu. Baik, ada satu penelpon lagi yang akan bergabung bersama kami malam hari ini, Pak Toto di Jakarta. Selamat malam Pak Toto, silakan dengan komentar Anda. Selamat malam Berita 1, selamat malam Pak Yasin, dan selamat malam ICW dan pemirsa. Ya, selamat malam. Mengenai pembongkaran korupsi pengusaha dengan politisi, halo? Ya, silakan mengenai Pak. Pembongkaran korupsi pengusaha dengan politisi, itu perlu dituntaskan. Kenapa? Karena seperti Balang itu juga masih ada belum dituntaskan gitu. Jadi perlu dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Kemudian hakim tipikor itu memberikan hukuman terlalu kecil sehingga banyak sekali yang masih pasang badan para pejabat dan politisi, sehingga tidak jera, bahkan masih merebak korupsi antara pengusaha dengan politisi. Jadi harus tipikor itu kalau dibanding MA malah lebih mengasih hukuman yang lebih berat, sehingga tipikor kejaksaannya memberikan hakimnya memberikan hukuman terlalu ringan. Itu harap diperbaiki. Tidak pantas dengan korupsi yang merupakan kejahatan extraordinary. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto sudah bergabung malam hari ini. Baik, Pak Yasin dan Pak Firdaus, kita sudah sampai pada akhir dari dialog kita malam hari. Tapi kalau menurut Anda sebagai
misalnya Anda ada seorang yang pernah di KPK, menurut Anda kira-kira apakah akan ada misalnya pihak-pihak yang akan mencoba untuk memetieskan kasus ini sehingga kemudian tidak bisa berkembang kemana-mana? Iya, karena kasus ini sudah menjadi domain publik dan orang sekarang kan semakin lama semakin pintar, itu kemungkinan itu akan kecil ya. Jadi KPK yang sekarang ini memang harus berani, sebagaimana pimpinan KPK yang sebelumnya, yaitu sebelumnya itu periode-periode sebelumnya itu tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan apabila memang buktinya itu cukup. Minimal 2 alat bukti yang cukup, mereka harus bergerak begitu. Ya. Jadi masyarakat itu mengharapkan, harapannya tumpuan harapannya itu di KPK itu melakukan penegakan hukum dan membongkar kasus-kasus yang memang tidak bisa dibuka oleh penegak hukum lain, itu KPK harus bisa gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan Anda dari ICW? Menurut Anda bagaimana kasus ini akan berkembang? Ya, kita berharap nanti semakin berkembang ya, lapisnya semakin terbuka, pihaknya tidak hanya misalnya 1-2, tapi ada pihak lain. Karena menurut kami ini agak sistemik ya, kalau kita bicara perizinan, tata ruang dan segala macam, apalagi untuk Jakarta. Jakarta ini kalau kita baca hasil auditnya, itu kehilangan aset begitu banyak, begitu ya, gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana KPK dengan dukungan publik begitu ya, dan tentu kita berharap KPK tidak boleh takut, karena sekali lagi kan kalau bicara misalnya pengusaha tentu ada dukungannya, entah itu apa namanya berwarna coklat, hijau segala macam. Ya tinggal kita lihat seperti apa nanti. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa melihat keberanian dari KPK dalam hal ini juga bisa membongkar kasusnya sampai dengan benar-benar tergambar grand corruption ini seperti apa nantinya. Betul. Baik, terima kasih Mas Firdaus, terima kasih Pak Yasin sudah bergabung bersama kami malam hari ini.